Sudah ada telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak? Saya Hasbullah, Pak. Hasbullah di mana, Pak? Di Kebun Nanas Utara. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang Anda uraikan itu adalah baik sekali. Saya mendengarkan sejak terbentuknya radio ini, Pak Ustadz. Amin, insyaallah. Yang mau saya tanyakan, penjelasan ini baru saya ketahui sejak saya kecil. Umur saya sekarang sudah 67. Nah, dalam arti saya juga mempelajari Al-Quran itu dalam arti kata terjemahan dan sebagainya. Hanya penjelasan-penjelasan yang saya dapat atau saya peroleh kurang begitu luas. Sehingga dengan penjelasan Pak Ustadz, barangkali hal ini bisa mencerahkan pandangan saya dalam kehidupan dunia maupun ukhrawi. Amin, amin. Dalam pada itu saya ingin bertanya, keadaan-keadaan dunia ini makin lama saya melihat di seluruh dunia itu, baik di dunia Islam maupun di luar, itu terjadi perselisihan yang sangat mendalam. Nah, dalam hal ini, apa usaha-usaha kita sebagai umat Islam, bagaimana kita harus berperan dan bagaimana kita harus menjalankan program-program yang sebenarnya kita harus mengikuti Al-Quran dan Hadis. Dalam pada itu mohon penjelasan yang lebih lanjut Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang Bapak tanyakan, jawabannya Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam surah Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk penerangan kepada ahlul kitab dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin." Telah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kalian nur yang terang benderang dan sebuah kitab yang memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Nur dan kitab ini merupakan satu kesatuan. Nabi kita merupakan nur yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah umat manusia yang menerangi kegelapan hidup mereka. Demikian pula kitab suci Al-Quran juga merupakan nur yang menerangi kegelapan hidup mereka. Asal mereka mau mempelajari, meresapi dan merenungkan isi Alkitab. Kemudian meneladani Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan hidupnya. Baik ketauladanannya dalam membangun kehidupan pribadinya, rumah tangganya, membangun masyarakatnya, menunjukkan umat manusia jalan yang terang. Niscaya mereka akan tahu apa yang mereka mesti lakukan. Bahkan dia akan dapat menjadi petunjuk jalan bagi saudara-saudaranya. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala nur dan kitab yang memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan dengan nur tadi dan kitabnya siapa saja yang mau mengikuti keridhaannya. Ini merupakan syarat yang utama. Kalau kita berjuang untuk mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan saksikan cahaya tadi semakin terang bagi kita semua. Dan Allah akan bukakan hati kita untuk dapat meresapi, menghayati kitabnya. Tapi bila hati kita berpaling dari keridhaannya, tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti apa-apa yang diridhai Allah, maka hati kita pun akan tertutup untuk dapat meresapi petunjuk-petunjuknya. Demikian pula menyaksikan cahayanya yang menerangi kehidupan kita. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan tunjukkan dengan nur dan kitab tadi siapa-siapa yang mau mengikuti keridhaannya. Kemana mereka ditunjukkan? Subulas salam, jalan-jalan keselamatan.
Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah akan keluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan hidup yang menutupi dirinya, yang menyelimuti mata hatinya, yang membuat dirinya terjerumus ke dalam kesulitan, kebingungan, kesesatan dan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan mereka dari kegelapan tersebut ilan nur, menuju kehidupan yang terang benderang di bawah pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Biiznihi, dengan seizinnya. Penegasan biiznihi di sini tidak cukup hanya dengan bekal ilmu, pengetahuan, tapi dibutuhkan izin Allah, dan izin Allah Subhanahu wa taala untuk membuka hati kita, mata kita dalam meresapi, menghayati, menerima petunjuknya. Apabila hati kita betul-betul mau siap untuk mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, syarat untuk membuat kita dapat menerima cahaya dan petunjuk Allah, kita harus berupaya, berjuang untuk menyesuaikan diri kita, hawa nafsu kita, dengan mengikuti keridhaan Allah. Begitu kita berjuang, Allah akan bukakan bagi kita jalan-jalan yang terang, sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina, mereka-mereka yang berjuang di jalan kami, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti keridhaan Allah, menjinakkan hawa nafsunya agar sejalan dengan keridhaan Allah, walaupun menghadapi hal-hal yang tidak disukai. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah senantiasa selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan hidayah, petunjuk Allah, keluar dari kegelapan hidup kita. Syaratnya pertama-tama harus menyesuaikan hati kita, perilaku kita dengan keridhaan Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada Bapak dan kita semua untuk dapat berjuang melakukan hal ini. Dapat pada ayat 16, dimulai dari ayat 15-16 dari surah Al-Maidah. Baik, demikian tadi jawaban untuk Bapak Hasbullah di Kebun Nanas Utara.